Selamat pagi Dewan Juliantoro Mas, saya Ahmad Salsabila sebagai pembicara satu oposisi. Saya menolak secara tegas rencana kebijakan yang akan mengenakan pajak secara signifikan pada institusi pendidikan swasta dan mendistribusikannya ke pembangunan institusi pendidikan negeri. Karena kebijakan ini justru akan memperburuk kesenjangan pendidikan, menimbulkan ketidakadilan ekonomi, dan mengancam keberagaman serta inovasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Berdasarkan data dan fakta yang ada, kebijakan ini tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar pembangunan pendidikan nasional. Mengapa pengenaan pajak secara signifikan pada institusi pendidikan swasta dan mendistribusikannya ke pembangunan institusi pendidikan negeri tidak dapat diterapkan? Yang pertama, pajak ganda dan beban ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah sebelumnya mengatakan, pajak pada sekolah swasta akan menjadi sumber pendapatan baru untuk membiayai sekolah negeri. Namun, kebijakan ini pada dasarnya merupakan pajak ganda karena masyarakat sudah berkontribusi melalui pajak penghasilan, PPN, dan lainnya yang kemudian dialokasikan ke APBN. Kemudian, per tahun 2024, 20% dana dari APBN sudah dialokasikan untuk pendidikan, yang menunjukkan bahwa anggaran negara sudah cukup tanpa perlu membebani sektor swasta. Jika sekolah swasta ditambahkan pajak, maka biaya ini akan diteruskan kepada orang tua siswa melalui kenaikan uang sekolah. Akibatnya, akses pendidikan yang berkualitas akan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, pelanggaran prinsip keadilan dan efisiensi. Sebelumnya pemerintah menjelaskan bahwa pajak ini akan didistribusikan sebagai sumber daya yang lebih untuk menciptakan sumber daya yang lebih adil. Namun, sekolah swasta sudah berkontribusi secara signifikan dalam perluasan akses pendidikan, terutama di daerah 3T yang belum dijangkau oleh sekolah negeri. Alih-alih mendorong keadilan, kebijakan ini justru menghukum pihak yang sudah membantu pemerintah dalam membangun pendidikan negara Indonesia. Data juga menunjukkan bahwa sekolah swasta menggunakan sumber daya sendiri tanpa membebani APBN, sehingga justru mengurangi beban fiskal pemerintah. Yang ketiga, dampak negatif terhadap investasi dan inovasi pendidikan. Pemerintah sebelumnya mengatakan, kebijakan ini tidak akan mengurangi minat investasi di sektor pendidikan. Hanya saja pemberian insentif pajak bagi lembaga pendidikan yang menginvestasikan kembali keuntungannya untuk pembangunan sarana dan prasarana justru telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK.03 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan termasuk dalam dana abadi yang dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan atau penelitian, sehingga kebijakan baru ini akan bertentangan dengan regulasi yang ada dan berisiko mengurangi minat investasi. Serta kita dapat melihat pada negara Inggris yang menunjukkan bahwa pengenaan PPN 20% pada sekolah swasta justru menuai protes karena berpotensi meningkatkan biaya pendidikan dan mengurangi akses masyarakat. Inovasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran seringkali dimulai dari sekolah swasta yang lebih fleksibel. Kebijakan pajak ini dapat mengurangi ruang inovasi tersebut. Yang keempat, potensi penurunan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa dana hasil pajak akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah negeri. Hanya saja masalah utama pendidikan negeri bukan hanya kurangnya dana, tetapi juga inefisiensi pengelolaan, korupsi, dan kesenjangan dalam distribusi sumber daya. Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan Indonesia mencapai 20% dari APBN, tapi hanya sekitar 3% dari PDB atau produk domestik bruto, jauh di bawah negara maju seperti Inggris 6,3% dan Amerika Serikat 6,1%. Artinya masalah utamanya adalah optimalisasi anggaran, bukan kurangnya dana. Yang terakhir, dari poin yang keempat yaitu potensi penurunan kualitas layanan pendidikan adalah daripada pengenaan pajak baru, pemerintah seharusnya memperbaiki tata kelola anggaran pendidikan yang sudah ada, karena anggaran kita sudah lebih dari cukup, hanya saja pengelolaannya saja masih kurang terjamin. Yang kelima adalah ketidaksiapan administratif dan dampak jangka pendek. Pemerintah sebelumnya mengatakan pajak dapat diterapkan segera dengan dampak positif jangka pendek. Namun, pengalaman di Inggris menunjukkan bahwa sekolah swasta membutuhkan waktu hingga September 2025 untuk mempersiapkan sistem administratif pemungutan PPN. Penerapan tergesa-gesa justru akan menimbulkan kekacauan administratif, serta tanpa konsultasi publik dan impact assessment atau proses sistematis yang komprehensif. Kebijakan ini berisiko gagal mempertimbangkan kompleksitas lapangan, serta dampak jangka pendek justru akan lebih banyak negatifnya seperti penurunan jumlah siswa di sekolah swasta dan pemutusan hubungan kerja akibat tekanan finansial. Yang keenam, alternatif solusi yang lebih efektif. Pemerintah sebelumnya mengatakan tidak ada alternatif selain mengenakan pajak pada sekolah swasta. Namun, peningkatan tax ratio di Indonesia masih sangat rendah, yaitu di bawah 10%. Hal ini justru harus dijadikan prioritas sehingga tidak membebani sektor yang sudah berkontribusi.
Kedua, pemberian insentif bagi donasi pendidikan dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan sukarela seperti pengurangan pajak untuk sumbangan pendidikan, serta optimalisasi alokasi APBN dan pencegahan kebocoran anggaran harus menjadi fokus utama untuk menciptakan kebijakan yang berisiko. Karena menciptakan kebijakan baru akan jauh lebih berisiko. 7. Pelanggaran terhadap otonomi dan keberagaman pendidikan. Pemerintah sebelumnya menyatakan, kebijakan ini sejalan dengan semangat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga menghormati otonomi dan keberagaman penyelenggaraan pendidikan, serta sekolah swasta seringkali mengakomodasi kebutuhan khusus seperti agama, budaya, atau kurikulum yang alternatif, serta yang tidak selalu tersedia di sekolah negeri. Kebijakan ini berisiko mengurangi keberagaman tersebut. Serta pemerintah juga harus mendorong kolaborasi, bukan kompetisi antara sekolah swasta dan negeri. Sebagai penutup, kebijakan mengenai pajak signifikan pada institusi pendidikan swasta dan mendistribusikannya ke sekolah negeri adalah langkah yang keliru dan berbahaya. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ini justru akan memberikan dampak-dampak negatif yang begitu banyak. Oleh sebab itu, kami menyerukan kepada pemerintah untuk mencabut rencana kebijakan ini dan beralih kepada peningkatan efisiensi APBN, perluasan insentif bagi donasi pendidikan, dan penguatan kolaborasi dengan sektor swasta. Mari kita bersama membangun pendidikan Indonesia yang adil, berkualitas dan inklusif tanpa mengorbankan pihak manapun. Sekian dari saya, terima kasih.